078. Di video kali ini, saya akan membahas materi pendidikan akhlak, yaitu akhlak kepada diri sendiri dengan submateri malu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kenikmatan, yakni nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Di sini saya akan membahas tentang akhlak kepada diri sendiri. Akhlak merupakan cerminan dari nilai-nilai moral dan etika, memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan kualitas hidup manusia. Akhlak kepada diri sendiri sebagai salah satu aspek penting dalam sistem akhlak, menjadi pondasi bagi terwujudnya pribadi yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Tujuannya penting bagi setiap individu untuk memahami dan mengamalkan akhlak kepada diri sendiri sebagai upaya untuk membangun karakter yang kuat, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Salah satu akhlak kepada diri sendiri adalah malu. Jadi, malu adalah sifat atau perasaan yang menimbulkan ketidakenakan atau keengganan untuk melakukan sesuatu yang rendah atau tidak baik. Seseorang yang memiliki rasa malu akan terlihat grogi atau mukanya memerah jika melakukan hal-hal yang tidak baik. Sebaliknya juga begitu, seseorang akan tegar dan biasa saja tanpa perasaan grogi atau nyaman-nyaman saja jika melakukan hal-hal yang kurang baik. Jadi, malu yang dimaksud dalam hadis adalah malu dalam melakukan keburukan. Karena seorang muslim ketika dalam dirinya sudah dilandasi rasa malu, maka akan bisa membatasi atau mencegah jika hawa nafsu dan akal pikirannya sudah tidak searah. Oleh karena itu, dalam Islam, sifat malu ini harus ada pada diri setiap muslim. Islam menerangkan bahwa ciri akhlak yang terdapat pada diri setiap muslim harus mempunyai rasa malu dalam dirinya untuk menjaga dan menahan diri dari hal-hal yang tercela. Pemahaman ini memberikan pengertian bahwa setiap umat Islam harus memiliki rasa malu terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Karena sifat malu sendiri bisa mendatangkan kebaikan. Sedangkan Islam juga selalu memerintahkan umatnya untuk selalu melakukan kebaikan. Karena sejatinya setiap pribadi yang dalam dirinya melekat rasa malu, maka ia akan terjaga dari hal-hal yang membuat dirinya hina. Dalam kalangan masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, mereka sering merasa malu untuk mengungkapkan pendapat atau keinginannya. Golongan orang yang seperti ini akan menghindar pada kehidupan sosial dan lebih menutup diri. Akhirnya, bukan kebaikan lagi yang mereka dapatkan, melainkan sebaliknya. Seperti dalam pepatah yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Pepatah ini memang benar sekali. Namun, jika banyak bertanya sampai melewati batas, itu juga tidak baik. Oleh karenanya, pemahaman secara tekstual terhadap hadis ini kurang tepat, sehingga akan dipahami menggunakan pemahaman secara kontekstual agar mendapatkan makna yang sebenarnya. Sebenarnya malu itu terbagi dalam dua macam, yaitu malu yang terpuji dan malu yang tercela. Malu yang terpuji adalah malu seperti contoh malu membuka aurat di depan umum, malu berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dan malu yang timbul apabila melanggar syariat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malu yang tercela adalah seseorang yang malu bertanya suatu hal yang dia tidak tahu, malu dalam mencari ilmu, malu berpendapat dalam musyawarah kebaikan, dan segala malu yang menjadikan kita untuk berbuat baik. Meskipun banyak pendapat tentang malu, namun sejatinya sifat malu ini selalu membawa seseorang untuk selalu berbuat baik. Hukum malu dalam sesuatu yang haram, maka itu wajib. Sedangkan malu dengan sesuatu yang berhubungan dengan hal yang makruh, maka itu sunnah. Dan malu dalam adat atau keadaan sosial, maka hukumnya mubah. Sifat malu adalah akhlak terpuji yang menjadi keistimewaan dalam ajaran Islam. Apabila nilai ini menghiasi diri dan hati seseorang, maka ia akan terjaga dari segala perbuatan buruk dan tercela, termasuk keimanannya juga akan terjaga. Sifat ini merupakan buah dari keimanan yang tertanam di dalam hati sanubari setiap muslim, yang tercermin dalam implementasi untuk senantiasa memiliki rasa malu. Bila
melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam serta mendorongnya untuk melakukan segala amalan yang terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya agama Islam menjadikan sifat malu sebagai ciri khas atau intisari dari akhlak Islam. Hal ini menunjukkan bahwa malu itu bersifat wajib, sebab seseorang bila kehilangan rasa malu menyebabkan hilang salah satu cabang keimanan. Apabila cabang imannya hilang, berarti mengakibatkan imannya tidak sempurna. Maka sesuatu yang menghilangkan kesempurnaan iman biasanya hukumnya wajib. Malu atau al-haya adalah sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan dalam melakukan sesuatu yang rendah atau tidak baik. Sifat malu yang ada pada diri seseorang bisa menjadi tolak ukur keimanan orang tersebut. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin teballah rasa malunya. Jadi, seorang muslim yang benar-benar memiliki komitmen dalam menjalankan ajaran Islam tentu punya komitmen dalam memelihara sifat malunya. Sebab ketika rasa malu itu tak lagi bersemayam dalam jiwanya, pada hakikatnya keimanannya tidak lagi sempurna. Rasa malu berfungsi mengontrol dan mengendalikan seseorang dari segala sikap dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Tanpa kontrol rasa malu, seseorang akan leluasa melakukan apapun yang ia inginkan, meski hal itu bertentangan dengan hati nuraninya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap agama itu memiliki etika, sedangkan akhlak atau etika Islam adalah rasa malu. Hadis tentang rasa malu, jika dikorelasikan di zaman sekarang, seringkali kita mendengar kata malu, namun sejauh manakah kita memahami serta mengaplikasikan sifat malu itu pada perilaku kita sehari-hari? Di sekeliling kita atau bahkan kita sendiri seringkali meninggalkan sifat malu pada diri kita demi memuaskan hawa nafsu yang sifatnya hanya sesaat. Pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, penipuan, pencabulan anak di bawah umur, dan perampokan dapat kita dengar dan kita saksikan dengan mudah lewat surat kabar maupun media elektronik. Berpelukan, berciuman, bergandengan tangan seakan-akan menjadi hal yang sangat lazim di kalangan remaja kita. Dari waktu ke waktu, akhlak manusia semakin merosot dan makin jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Sifat malu seakan-akan menjadi sesuatu yang asing pada diri pribadi muslim di era sekarang. Padahal Nabi menegaskan sifat malu merupakan ciri khas agama Islam. Dikisahkan dalam sebuah hadis, Fatimah binti Utbah bin Rabi'ah menemui Rasulullah SAW guna memeluk agama Islam. Pada saat itu, Aisyah, istri Rasulullah, sedang berada di tempat itu. Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah, "Berbaiatlah kepadaku, wahai Fatimah, bahwa engkau tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina." Saat Fatimah mendengar kalimat tidak akan berzina, secara refleks ia meletakkan tangannya di atas kepalanya dan menundukkan wajahnya karena malu. Melihat itu, Rasulullah SAW menjadi kagum akan rasa malunya. Aisyah kemudian berkata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, berbaiatlah, kaum wanita yang lain pun berbaiat akan hal yang sama." Fatimah pun mengikrarkan baitnya. Sekian video saya tentang materi malu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.